Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang kerangka kerja dalam penanganan manajemen risiko dalam kegiatan bank syariah. Di sini bisa teman-teman melihat adanya peta konsep yang mana kami akan membahas tentang pengertian manajemen risiko, tujuan manajemen risiko, fungsi manajemen risiko, manfaat manajemen risiko, proses manajemen risiko, kerangka manajemen risiko, teknik-teknik manajemen risiko, budaya manajemen risiko, serta karakteristik manajemen risiko yang baik. Baiklah, di sini kita masuk dalam pembahasan yang pertama, pengertian manajemen risiko. Singkat saja, risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial yang baik dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola dan dikendalikan. Dengan demikian, dapat dikatakan manajemen risiko merupakan suatu tindakan mengidentifikasi risiko-risiko intern secara terencana dan terukur, dan mempersiapkan berbagai pendekatan untuk mengendalikannya agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan tercapai. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang tujuan manajemen risiko. Yang pertama, menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator. Yang kedua, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unsettlable. Yang ketiga, meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled. Yang keempat, mengukur exposure dan pemusatan risiko. Yang kelima, mengalokasikan modal dan membatasi risiko. Selanjutnya, kami akan membahas tentang manfaat manajemen risiko. Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan, ada beberapa hal yang penting yang akan diperoleh. Yang pertama, perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan. Yang kedua, mampu memberikan arahan bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian dari segi finansial. Yang keempat, memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Yang kelima, dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable atau berkelanjutan. Yang keenam, menimbulkan rasa aman di kalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya. Selanjutnya, kami membahas tentang proses manajemen risiko. Proses ataupun langkah yang biasanya dilakukan dalam upaya menghadapi atau mengelola suatu risiko sangat tergantung dari konsep dasar yang dianut. Untuk membuat suatu perencanaan yang baik dalam menghindari risiko yang dihadapi perusahaan, maka ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, identifikasi risiko perusahaan. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan bantuan penggunaan checklist. Dalam suatu perusahaan diperlukan memiliki metode yang lebih sistematis untuk mengeksplorasi semua segi dari sebuah perusahaan tertentu. Dengan menggunakan metode-metode, yang pertama, questionnaire analisis risiko atau risk analysis questionnaire. Analisis ini menjuruskan manajer risiko untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan berkenaan dengan harta dan operasi perusahaan tidak ada yang terlupakan. Yang kedua, metode laporan keuangan. Dengan menganalisis laporan keuangan yang berupa neraca, laporan laba rugi, dan catatan keuangan lainnya, manajer risiko dapat mengidentifikasi semua risiko yang berkenaan dengan harta, utang, dan personalia perusahaan. Yang ketiga, metode peta aliran. Metode ini menggambarkan seluruh rangkaian operasi usaha yang dimulai dari input sampai output.
Yang keempat, metode inspeksi langsung di tempat. Dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung di tempat di mana dilakukan aktivitas perusahaan, sehingga dari pengamatan itu manajer risiko dapat belajar banyak mengenai kenyataan-kenyataan di lapangan yang akan bermanfaat bagi upaya penanggulangan risiko. Yang kelima, mengadakan interaksi dengan pihak luar, maupun dengan perorangan ataupun dengan perusahaan-perusahaan lain yang dapat membantu perusahaan dalam penanggulangan risiko, seperti akuntan, penasihat hukum, konsultan manajemen, dan sebagainya. Mereka dapat banyak membantu dalam pengembangan identifikasi terhadap kerugian-kerugian potensial. Selanjutnya, catatan statistik dari kerugian masa lalu. Metode ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi tentang kinerja, sehingga kinerja yang berpotensi akan menimbulkan kerugian perlu dipantau dan disempurnakan. Selanjutnya, analisis lingkungan. Langkah ini sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi timbulnya risiko seperti konsumen, supplier, penyalur, pesaing, dan perusahaan. Selanjutnya, langkah yang kedua yang dilakukan untuk penanggulangan risiko yang baik, yaitu mengukur risiko. Setelah melakukan identifikasi, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan pengukuran risiko. Tujuannya mengetahui relatif tingkat pentingnya dan memperoleh informasi untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Ada 3 metode atau teknik untuk mengukur risiko, tergantung dari jenis risiko yang terjadi. Adapun dimensi yang harus diukur adalah frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi dan tingkat kerugian. 1. Dengan menggunakan metode sensitivitas metode. Metode sensitivitas ini adalah cara pengukuran dampak pada eksposur dari akibat pergerakan variabel suatu risiko. Metode ini sangat populer dan banyak digunakan karena metode ini merupakan metode yang paling mudah dalam teknis perhitungannya, dan hampir semua analisis dan manajer perusahaan pernah melakukan metode sensitivitas terhadap rencana keputusan. Ada beberapa variabel risiko yang sering dianalisis menggunakan metode ini adalah 1. Risiko suku bunga, yang kedua risiko nilai tukar, yang ketiga risiko pasar, yang keempat risiko kredit, yang kelima risiko likuiditas. Selanjutnya, yang kedua, kita menggunakan metode volatilitas. Volatilitas menunjukkan besaran kemungkinan hasil di sekitar ekspektasi hasil. Ada 2 macam volatilitas yang sering digunakan. Yang pertama jangkauan atau range, yang kedua standar deviasi. Perhitungan deviasi dapat digunakan 2 jenis data historis dan data hasil peramalan. Yang ketiga, risiko sisi bawah atau downside risiko. Risiko ini memberikan dampak positif maupun negatif. Risiko sisi bawah hanya mengukur potensi dampak buruk bila risiko menjadi kenyataan. Yang ketiga, pengendalian risiko. Pengendalian risiko, langkah yang ketiga ini dapat dilakukan melalui pengendalian risiko atau risk control dan pembiayaan risiko atau risk financing. Ada beberapa pengendalian risiko yang dapat dijalankan. Yang pertama, menghindari risiko. Menghindari risiko ada beberapa karakteristik yang seharusnya diperhatikan dalam menghindari risiko ini. Yang pertama, kemungkinan untuk menghindari risiko tidak ada. Semakin luas risiko yang dihadapi, maka semakin besar ketidakmungkinan menghindarinya. Yang kedua, manfaat atau laba potensial yang akan diterima dari sebab kepemilikan harta, memperkerjakan pegawai tertentu, atau bertanggung jawab akan hilang jika dilaksanakan penghindaran risiko. Yang ketiga, semakin sempit risiko yang dihadapi, maka semakin besar kemungkinan akan terciptanya risiko baru.
Pengendalian risiko atau kerugian dapat dilakukan dengan yang pertama, merendahkan kesempatan atau chance untuk terjadi kerugian. Yang kedua, mengurangi keparahannya jika kerugian itu memang terjadi. Kedua, tindakan ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tindakan. Tindakan kerugian atau pencegahan kerugian menurut sebab kejadian yang akan dikontrol, menurut lokasi kondisi yang akan dikontrol. Pemisahan. Pemisahan dari harta yang berisiko sama pada tempat atau lokasi yang berbeda, di mana pemisahan ini digunakan untuk mengurangi jumlah kemungkinan kerugian untuk suatu peristiwa yang sama. Yang keempat, pooling atau kombinasi. Menambah banyaknya eksposur unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang mungkin akan dialami dapat diramalkan seakurat mungkin, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Kemudian, pemindahan risiko. Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan cara harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan kepada pihak lain. Mengalihkan risiko, misalnya persewaan gedung, pengalihkan kemungkinan kerugian gedung akibat kerusakan kepada pemilik gedung. Suatu risk financing dapat menciptakan suatu loss exposure untuk transfer, pembatalan perjanjian oleh transfer. Selanjutnya, di sini kami membahas tentang fungsi manajemen risiko. Manajemen risiko sebagaimana ilmu manajemen adalah merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan ini bisa dicapai apabila fasilitas yang dimiliki tidak bisa dimanfaatkan karena terjadinya peristiwa kerusakan atau kerugian sebagai akibat misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, kecelakaan, dan lain-lain. Usaha-usaha untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian tersebut serta bagaimana mengatasi atau menekankannya adalah merupakan bagian dari manajemen risiko. Dengan makin kompleksnya kegiatan usaha khususnya dalam usaha industri besar, maka dituntut adanya perhatian yang khusus terhadap penanganan risiko, sehingga manajemen risiko semakin penting. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, manajemen risiko harus mampu menciptakan hubungan kerjasama dengan manajer lainnya. Salah satu faktor yang menyebabkan makin kompleksnya kegiatan-kegiatan usaha tersebut, satu, makin cepatnya perkembangan perdagangan internasional, yang kedua, perkembangan teknologi, yang ketiga, perkembangan integritas organisasi-organisasi kegiatan usaha yang sangat erat dan tinggi, yang keempat, bertambahnya kesadaran dan ketelitian masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka fungsi manajemen risiko pada umumnya disampaikan para ahli atau pemikir dalam bidang ilmu manajemen tidak berbeda dengan fungsi manajemen risiko Islam, yaitu untuk mengendalikan dan mengelola risiko secara ekonomis, berbagai risiko yang mengancam perusahaan. Di sini teman-teman bisa melihat kerangka manajemen risiko. Agar efektif, proses manajemen risiko yang dilakukan oleh para manajer risiko ini ditempatkan dalam kerangka-kerangka sebagai berikut. Yang pertama, memahami rantai risiko. Dengan pemahaman ini, satuan kerja manajemen risiko wajib terlebih dahulu melakukan analisa lingkungan untuk menetapkan masalah atau peluang, cakupan dan konteks serta isu yang ada hubungannya dengan risiko seperti masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Yang kedua, melakukan analisis terhadap stakeholder, misalnya para deposan, debitur, pemilik saham, masing-masing dengan kepentingan yang berbeda, misalnya untuk menetapkan atau mengkaji toleransi risiko, posisi, dan perilaku dari para stakeholder. Yang ketiga, memahami situasi atau peristiwa yang pernah diambil perusahaan yang dapat mendatangkan kerugian. Yang keempat, melakukan penilaian atas risiko dan pengendalian yang ada. Yang kelima, menyusun tanggapan atas risiko yang ada. Yang keenam, menetapkan aktivitas pengendalian berupa program mitigasi risiko. Yang ketujuh, mengkomunikasikan risiko dan manajemen risiko. Yang kedelapan, melakukan pemantauan terhadap risiko dan pengelolaan.
Dalam pengelolaan risiko, pada suatu bank sangat tergantung dari hasil identifikasi risiko yang memungkinkan munculnya atau terjadinya pada organisasi tersebut. Berapa nilai kerugian bila hal tersebut terjadi, dan yang terakhir adalah frekuensi atau probabilitas kejadian tersebut terjadi. Berdasarkan ketiga faktor tersebut, baru bank dapat menentukan teknik apa yang tepat dalam mengelola risiko tersebut. Yang pertama, penghindaran risiko. Alternatif penghindaran risiko pada umumnya dapat dilakukan pada tahap perencanaan, di mana kemungkinan risiko yang terjadi dapat diatasi dengan berbagai tindakan pencegahan. Misalnya, risiko melanggar peraturan pengelolaan bank yang dapat dilakukan dengan mempersiapkan seluruh dokumen dan persyaratan yang terkait dengan pengelolaan bank, atau risiko adanya penuntutan komplain dari konsumen terhadap produk bank yang dihasilkan dapat dihindari dengan mencantumkan spesifikasi produk-produk perbankan yang jelas dan rinci kepada nasabah. Selanjutnya, penanggunaan atau penahanan risiko. Alternatif lain dari manajemen risiko adalah perusahaan atau bank menanggung sendiri risiko yang muncul pada suatu kondisi. Dengan pertimbangan tertentu, bank berani menanggung berbagai kemungkinan risiko yang terjadi. Namun demikian, bank tetap berupaya agar risiko itu tidak terrealisasi atau terjadi, atau juga mencadangkan sejumlah anggaran dengan pola tertentu sebagai antisipasi bila kondisi terburuk terjadi. Selanjutnya, pengalihan risiko. Alternatif lain dari manajemen risiko adalah memindahkan risiko ke pihak lain atau mentransfer risiko ke pihak lain. Pihak lain tersebut biasanya mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan risiko, baik karena skala ekonomi yang lebih baik, sehingga bisa mendiversifikasikan risiko yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang budaya manajemen risiko. Beberapa praktek yang membangun budaya risiko, di antaranya yang pertama, berbentuk satuan kerja manajemen risiko sebagai pusat yang berkemampuan untuk membangun dan menyebarluaskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko keseluruhan jenjang organisasi. Yang kedua, menyusun manual kode etik, mengomunikasikan keseluruhan jenjang organisasi melalui pendidikan, rapat komite manajemen risiko, serta menerapkan kode etik. Yang ketiga, merekrut pegawai yang memiliki sikap yang baik untuk memberikan pelayanan baik kepada nasabah. Yang keempat, manajemen risiko sebagai bagian syarat menduduki semua posisi manajemen. Yang kelima, memperkenakan dan menerapkan pengenaan sanksi bagi seluruh pegawai maupun atas kelalaian kerja. Yang keenam, menyusun berupa penghargaan atau pemberian hadiah yang mendorong pegawai pengelola risiko mendapatkan imbalan hasil sesuai yang diharapkan dari pengambil risiko. Selanjutnya, menerapkan seperangkat aturan yang membuat pegawai tidak berani mengambil risiko yang berlebihan. Selanjutnya, yang terakhir, memasukkan penelitian kinerja mengelola risiko ke dalam proses penelitian kinerja pegawai. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas pembahasan yang terakhir, yaitu karakteristik manajemen risiko yang baik. Bisnis adalah aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko dan return. Baik bank syariah, salah satu unit bisnis. Dengan demikian, bank syariah juga akan menghadapi risiko manajemen bank sendiri, karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung risiko, seperti produk mudarabah, ketidakjujuran, atau kecurangan nasabah. Dalam melakukan transaksi, manajemen risiko pada perbankan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. Perbedaan tersebut akan dampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional perbankan syariah yang meliputi identifikasi risiko,
penilaian risiko, antisipasi, dan monitoring risiko. Baiklah teman-teman semua, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.